kalau udah keluar setengah gini boleh dibantuin. Kita kupasin telurnya ya Pak ya. Jadi kalau di sini cari ikannya tuh caranya tuh dengan ditombak. Ikan gabus. Jaga nih mas. Terus jaga nih. Tegatono. Saya baru dapat laporan dari warga kalau semalam itu ikan di 2 kolam milik warga itu habis dimakan salah satu predator yang ada di sini. Awas mas, ternyata lincah banget. Beralihnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan membuat masyarakat sering terlibat konflik dengan satwa-satwa liar. Beberapa satwa bahkan dengan sangat berani menyatroni wilayah pemukiman warga untuk mendapat makanan. Jaga nih mas. Terus jaga nih. Tegatono. Saya baru dapat laporan dari warga kalau semalam itu ikan di 2 kolam milik warga itu habis dimakan salah satu predator yang ada di sini. Satwa liar buruan kami kali ini memang tidak berukuran besar, tapi sangat lincah dalam bergerak dan melarikan diri. Awas mas, ternyata lincah banget. Gerakannya tuh cepet. Tadi udah sempat ketangkep tapi lepas lagi. Dan kita sebenarnya bisa aja nangkep pakai tangan, tapi kan dia buas banget ya. Tidak cuma sekali atau 2 kali saja kolam-kolam ikan di wilayah lereng Gunung Lawu ini mendapat serangan linsang. Terganggunya habitat utama linsang di hutan membuat mereka terpaksa menjadi musuh dan dianggap sebagai hama bagi sebagian masyarakat. Memiliki nama populer berang-berang, predator satu ini sangat menyukai daging ikan sebagai makan utamanya. Wih! Lebatnya semak-semak di lokasi perburuan semakin menambah tantangan kami kali ini. Dengan ukurannya yang kecil, linsang dengan mudah menerobos dan bersembunyi di balik rerimbunan semak. Penglihatan, kecepatan, dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan perburuan kali ini. Awas tutup dari sana mas. Tali. Akhirnya kita bisa nangkep ini nih, namanya linsang. Ini biasanya dia itu bergerombol, jadi kalau cari makan dia sama teman-temannya. Tapi kalau cuma ada satu gini, biasanya ini mata-mata. Jadi dia ngeliat ketersediaan pakannya di sini ada apa enggak. Kalau ada, dia balik lagi ke hutan buat manggil teman-temannya. Terus datang tuh segerombolan. Mamalia yang hidup berkelompok ini sebenarnya merupakan binatang nokturnal atau aktif bergerak di malam hari. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 20-30 ekor. Ini memang dia turun gitu karena di atas sudah makanannya udah habis ya mas? Iya mbak. Mungkin ya sungainya udah tercemar. Tercemar, Ya. oh gitu. Ikan. Karena memang makanan kesukaan linsang ini ikan. Dia tuh bisa mencium bau ikan ya. Meski sebagian masyarakat sudah menganggapnya sebagai hama kolam, tapi keberadaan mereka menjaga keseimbangan ekosistem hutan tetap harus dijaga. Nah ini linsangnya kita tangkep, kita bawa, bukan mau kita pelihara, tapi kita mau pindahkan ke habitat aslinya. Kita mau rilis ke sana biar dia bisa hidup di habitat aslinya, bukan di pemukiman warga. Kita tidak serta-merta bisa menyalahkan aksi gerombolan linsang jika habitat asli mereka tidak terusik. Dalam hal pelepas liaran atau relokasi satwa ke habitat aslinya, kita tidak boleh sembarangan memilih tempat. Harus dipastikan lokasi baru berada jauh dari jangkauan warga dan masih memiliki potensi sumber pakan alami satwa yang kita lepas.
Saya udah sampai di lokasi yang jauh dari pemukiman warga dan kita akan melepas liarkan linsang. Dan lokasinya itu di hutan, terus harus ada sungai. Karena dia makannya ikan, jadi supaya dia kalau mau makan bisa langsung ke sungai. Ketersediaan pakan alami akan membuat linsang ini lebih efektif berburu di alam. Meski bakal terpisah dari kelompok utamanya, tapi mereka akan lebih aman karena sudah tidak terancam oleh perburuan. Kita lepasin nih Mas ya. Nah ini kenapa kita harus lepasin linsangnya, karena populasinya itu udah hampir punah, udah terancam punah. Karena mungkin alih fungsi sungai atau alih fungsi lahan, makanya ketersediaan pakannya pun sebenarnya udah mulai berkurang. Makanya mereka turun ke pemukiman warga itu. Dan sekarang dia udah di alamnya, biarkan dia bebas di alamnya, biarkan dia berkembang biak dan ketemu teman-temannya di sini. Karnivora satu ini memang tak bisa pisah jauh dari sumber air, karena disitulah dia bisa menemukan sumber makanan. Secara alami, linsang juga akan membuat sarang yang letaknya tak jauh dari tempat dia biasa berburu. Alam Kabupaten Kendal menyimpan potensi perikanan yang sangat besar. Salah satunya tentu saja wilayah rawa yang banyak tersebar di sini. Kegiatan mencari ikan biasa dilakukan bersama-sama agar lebih efisien secara waktu dan hasil. Ya, lolos. Kalau di sini cari ikan itu caranya ditombak. Tapi kalau ditombak itu kan kita harus lihat target ikannya. Dan yang bikin susah ini tuh banyak banget lumutnya nih. Tombak, tangkap ikan yang menggunakan sebuah tongkat kayu yang ujungnya diruncingkan atau besi bermata 3. Sejarah penggunaan tombak dimulai sejak zaman Paleolitikum. Alat tangkap ini sudah jarang ditemui karena perlu keahlian khusus dalam menggunakannya. Keahlian mata dituntut untuk dapat melihat ikan yang berenang cepat. Kecepatan tangan juga menjadi kunci untuk mengayunkan tombak tepat sasaran. Biasanya tuh ikannya tuh adanya di pinggir seperti ini nih, karena kan banyak rumpon ikannya gitu ya. Jadi biasa ikan cari serangga-serangga kecil. Mbak, di sebelah situ tuh, Mbak. Tuh ada tuh, Mbak. Depan ini kan, Pak. Dapat, Mas. Dapat belum? Masih belum dapat. Ya, nggak dapat. Woi, dapat. Ikan gabus. Gabus sponsor ini mah gede banget. Ntar, ini gimana biar nggak lepas, Mas? Ikan gabus atau yang lebih dikenali sebagai strip snakehead, anggota genus Chanai, merupakan ikan konsumsi yang populer di Asia. Habitatnya berada di sungai, danau, kolam, tambak, dan rawa-rawa. Memiliki organ labirin sebagai alat pernafasan selain insang, sehingga bisa bertahan hidup tanpa air. Ini gabus kecil ya? Adanya belum dapat? Belum. Jangan semangat, tetap menyerah. Oh salah, kebalik ya. Lepas. Pak. Aduh, mana Pak? Aduh. Dapat. Aduh. Untung udah sempet ketancep ya. Ini sampai bengkong nih. Coba lihat, Pak. Udah dibenerin. Jadi sampai bengkong. Jadi ikannya tuh lemes waktu lepas. Gampang nangkapnya, bukan gampang, tadi kebetulan Pak di kaki saya soalnya. Jadi mumpung ikannya masih seger dan perutnya udah pada keroncongan belum nih? Udah pada lapar? Oke, yaudah mendingan kita olah ikannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sedari dulu, ikan selalu menjadi lauk yang cocok dimasak dengan menu apapun. Olahan favorit bagi warga di sini
untuk ikan gabus itu apa Bu? Jangan bening gabus. Itu paling enak ya dimasak itu ya. Ikan gabus dipotong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah disantap dan bumbu bisa terserap rata. Oke, nih jadi ikannya direbus duluan biar matangnya tuh merata dan dagingnya tuh juga empuk. Monggo Mas, maaf ya Bu. Kalau ini daun apa Bu? Daun singkil. Daun singkil. Oh, daun waung. Nah, ini nih yang wajib ada karena ini fungsinya untuk menghilangkan aroma amis. Kalau daunnya sendiri aromanya tuh kayak ada mint-mintnya, terus bau rumput. Cita rasa makanan lokal suatu daerah memiliki keunikannya tersendiri. Keberanian penggunaan bumbu-bumbu menjadikan cita rasa masakan suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Nah, ini ikan gabusnya itu kita rebus sampai setengah matang karena kalau terlalu matang nanti bumbunya nggak matang ya Mas ya. Jadi gabusnya setengah matang terus dimasukin bumbunya. Aroma yang dihasilkan sungguh menggugah rasa penasaran. Udah matang ya Mas ya? Udah. Warnanya tuh cantik banget dan aromanya. Tambah lapar nih. Ya wis yuk kita makan-makan. Yuk, mari-mari makan. Sedap banget ya. Aduh. Dagingnya menggoda tuh. Olong ini enak banget. Dagingnya lembut banget, bumbunya juga pas banget. Gurihnya pas, asinnya juga pas. Nih saya mau makan daun waungnya tuh. Penasaran sama rasanya nih. Enak nggak? Ternyata bener, ini yang bikin seger ya. Enak banget, rasanya tuh mirip kayak daun pepaya. Daun pepaya. Agak ada pahit-pahitnya, tapi enak. Ikan gabus sangat kaya akan albumin, yaitu salah satu jenis protein penting untuk proses penyembuhan luka. Populasi bebek di Jawa Tengah secara nasional menduduki urutan kedua setelah Jawa Barat. Kendal menjadi salah satu daerah pemasok unggas berparuh panjang ini. Wih, rame banget. Dede, dari sini deh, dari sini. Rame banget, ini mau cari makan atau mau demo? Ayo Pak, ya. Saat masa panen seperti sekarang ini waktu yang tepat untuk angon bebek. Dan sekarang saya sama Pak Prekel dan Cah Angon mau angon bebek. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yang bikin susah ini kita harus ngejagain biar bebeknya tuh nggak ada yang hilang dan nggak berkurang satupun. Aduh. Untuk mengangon bebek dalam jumlah yang banyak membutuhkan lebih dari satu orang Cah Angon. Biasanya menggiring sambil mengangkat-angkat tongkat kayu. Cara ini sesekali perlu dilakukan agar keberadaan bebek-bebek dapat terlihat dan tidak kabur dari kelompoknya. Aduh. Ini jantan apa betina, Pak? Betina. Betina. Boleh dimasak nggak, Pak? Boleh. Enggak pokoknya. Oke, rezeki nggak kemana. Bebek merupakan unggas yang sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat yang ada airnya, seperti rawa-rawa, muara sungai, dan juga di persawahan. Kebiasaan bebek setelah bertelur adalah meninggalkan telur-telurnya dan tidak dierami terlebih dahulu. Sambil nungguin bebeknya pada minum, sambil istirahat, biasanya Cah Angon itu ngambilin kayak gini nih. Nih, jadi bebeknya itu pada bertelur sembarangan, namanya tuh brojol. Tuh. Jadi kita ambilin, tapi harus pelan-pelan, harus hati-hati juga jalannya. Kalau enggak nanti biasanya keinjek telurnya.
Dapat banyak ya, berapa kilo nih? Lumayan, rezeki ya. Oke, nah setelah telurnya kita ambil dan kita kumpulkan, ini harus melewati proses penyortiran karena nggak sedikit telur yang retak kayak gini nih. Jadi harus kita pilihin dulu. Ya wis, yuk kita sortir ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pak, kabur ya Pak. Telur yang terkumpul ada yang dikonsumsi dan ada yang untuk ditetaskan kembali. Setelah melalui proses penyortiran yang ketat, selanjutnya telur-telur masuk mesin tetas. Cara kerja mesin tetas pada prinsipnya meniru induk unggas pada waktu mengerami telurnya. Itu sudah ditentukan ini. oh, otomatis ya Pak ya? Ya otomatis. Oh gitu. Ini suhu dalam mesin penetas juga nggak boleh sembarangan, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin juga, tergantung musim juga ya. Ya, kalau musim terlalu dingin panas nanti lambat menetasnya. Oh gitu. Kalau musim panas biasanya 38 derajat aja ya Pak ya? Ya cukup itu. Candling merupakan kegiatan pemeriksaan embrio di dalam telur yang akan ditetaskan menggunakan bantuan cahaya lampu. Tujuannya untuk mengetahui keberadaan atau perkembangan embrio yang terdapat di dalam telur tetas. Kalau ini ada ya Pak ya? Itu ada. Nah, kalau ada embrionya tuh warnanya tuh agak merah, ada bercak darahnya ya Ada Pak ya. bercak darahnya. Tapi kalau yang nggak ada, dia warnanya kuning, cuman ada kuning telur aja Iya. ya Pak ya. Nah ini ada yang sudah menetas Mbak. Oh iya, Nah, mau lihat nggak? mau dong Nggak, Pak. nggak. Wah, aduh kaget. Shh, kaget mereka. Ini nih bebek yang baru menetas. Pak, boleh digendong nggak sih? Boleh, boleh. Boleh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Astaga, lucu banget. Aduh, ini baru banget menetas ya? Iya, hari baru ini? sekali. Iya, hari ini. Astaga, lucu banget. Hai. Nggak boleh dibantuin itu. Oh, jadi kalau udah keluar setengah gini boleh dibantuin. Kita kupasin telurnya ya Pak ya. Tapi kalau masih ini nih, ini belum boleh nih. Belum boleh. Biarkan menetas sendiri Iya, natural ya biar Pak ya. sendiri. Kalau dibantuin nanti dia mati. Oh, malah mati ya? Mati. Oh. Ambil. Ini lucu banget kayak boneka Pak. Aduh, banyak banget lagi. Jadi kalau yang ini udah siap dikirim ya? Iya. Yang kering-kering biasanya langsung dipindahin ke Dikirim sini. ke pemesan. Dalam sehari itu bisa menetas sampai 1000 nggak Pak? Ya, 1000 lebih. 1000 lebih, tapi Itu tergantung permintaan. Iya. Itu pun 5 hari sekali ada yang menetas ribuan. 5 hari sekali menetasnya ribuan. Ribuan ya. Sebagai salah satu daerah penghasil unggas bebek, tentu banyak ragam olahan yang diciptakan, baik makanan tradisional hingga inovasinya. Tidak hanya untuk dikonsumsi sehari-hari, melainkan menjadi sajian saat acara tertentu. Saya mau mengikuti salah satu tradisi yang ada di Dusun Wonokerto. Tapi sebelum melakukan tradisi, seperti biasa, ibu-ibu di sini biasanya melakukan persiapan. Ada yang masak bebek panggang gentong, ada yang masak bubur cocok. Bumbu rempah-rempah dan penyedap rasa alami pastinya akan membuat olahan kali ini semakin kaya rasa. Ini yang wajib ada kalau masak di bebek panggang gentong. Karena ini untuk menghilangkan aroma amis ya. Bukan bikin seger, Bu. Kalau dibuat minuman ya. Kalau ini cuma diperesin ke bebeknya ya. Ternyata yang dipakai bukan buah jeruknya tapi kulitnya. Ini lebih strong ya rasanya, rasa dan aromanya ya. Supaya bumbunya tuh matangnya merata, harus ditumis terlebih dahulu sebelum masuk di gentongnya ya. Iya, masuk ke dalam pedes ya. bumbu bebek ya. Udah, aromanya emang nggak kerasa Bu? Wangi kan? Kalau bumbunya aromanya udah wangi, berarti apa yang dicemplungin duluan ini? Sayurnya ya? Iya.
Oh, ini mirip rica-rica, cuman bedanya kalau rica-rica kan nggak pakai sayuran ini, tapi kalau ini pakai ada daun bawang sama wortel. Ya, inilah kenapa namanya bebek panggang gentong, karena manggangnya tuh pakai gentong. Ini taruh gini aja ya? Iya. Ntar pasti matang? Iya. Memasak dalam gentong membantu mempertahankan sebagian nutrisi yang ada dalam makanan. Tanah liat bersifat basa yang bisa menjaga keseimbangan pH dalam air. Sifat ini akan menetralkan asam dalam makanan sehingga membuat masakan jadi lebih sehat. Oke, ini ditunggu berapa lama? Kurang lebih 20 menit. 20 menit ya, berarti nggak perlu lama-lama karena tadi sebelumnya udah direbus dulu ya, biar empuk ya. Iya. Oh iya, mateng ya. Tuh warnanya juga udah berubah tuh. Tuh menggoda banget. Tapi nggak bisa dimakan sekarang karena ini mau kita pakai untuk tradisi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ipun kenjong kewer. Kedasitan itu dilaksanakan ketika anak itu memasuki usia 7 sampai 8 bulan. Ililing lan disawang. Ketika si anak mulai menginjakkan kakinya pertama kali ke bumi, itu artinya dia siap memulai kehidupan yang sesungguhnya. Ayo kumpul. Ya kumpul sini. Ya Pak. Rame banget. Jadi sedekahnya tuh menggunakan beras emas dan juga uang koin. Ya. Masuk kurungan dulu ya Rafif ya. Jadi masuk kurungan ada beberapa pilihan barang di depan dan nanti si Rafif bisa memilih salah satu dan itu yang akan menjadi harapan kedua orang tuanya ke depannya si Rafif akan jadi apa gitu. Yang jelas harapan kedua orang tuanya pasti yang terbaik untuk anaknya. Kurungan ayam memiliki makna bahwa ketika anak telah memasuki kehidupan, dia harus dijaga oleh hal-hal baik. Bolpen ya. Kalau bolpen itu biasanya jadinya penulis. Akuntan juga bisa. Pinter ya Rafif ya. Oke, yuk. Tradisi ini biasanya diakhiri dengan makan tumpeng. Semoga Rafif tumbuh menjadi anak yang bisa menjadi kebanggaan kedua orang tuanya dan apa yang diharapkan orang tuanya bisa terkabul. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngomongin soal makanan ekstrim, salah satu pusatnya yaitu di Gunung Kidul. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Suhar mau cari salah satu serangga yang populer di masyarakat Gunung Kidul. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi serangga yang kita cari ini adanya di tanah karena kita carinya siang. Dan serangga ini tuh jenisnya nokturnal. Jadi kalau malam dia adanya di dedaunan. Tapi karena ini berhubung siang, jadi kita carinya langsung di sumbernya ya Mas. Hewan buruan kami ini terbilang hewan musiman. Mereka keluar saat awal musim penghujan saja. Bahkan saat puncak musim penghujan, hewan buruan kami ini sudah tidak bakal bisa ditemui lagi. Nah ini
yang kita cari, namanya putul. Tuh. Oh, ini ada lagi. Bentuknya kayak kecoa tapi ukurannya lebih kecil. Oh, ini ada lagi. Nah, biasanya kalau udah dapet satu, teman-temannya ada juga di sekitar sini. Putul merupakan salah satu jenis kumbang tanah yang cukup digemari bagi masyarakat Gunung Kidul. Karena termasuk serangga musiman, jadi saya cukup beruntung nih datang di waktu yang ideal untuk bisa menemukan keberadaannya. Nah, putul ini tuh adanya di bawah pohon payuman atau pohon jati karena mereka makan daun-daun dari pohon payuman ini. Mencari putul saat siang hari seperti ini memang cukup jarang dilakukan. Masyarakat lebih gemar menunggu kemunculannya pada malam hari. Padahal kalau datang ke sarangnya seperti ini, hasilnya juga tidak mengecewakan. Biasanya di sini putul diolah apa, Mas? Macam-macam sih Mbak, ada yang dibacem, ada yang digoreng biasa. Oh gitu, kita bacem aja ya Mas ya. Oke. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Seperti jenis kumbang pada umumnya, putul memiliki sayap yang keras. Jadi, supaya bisa mengolahnya, bagian sayap harus dipisahkan dulu. Nih, bagian paling lama dalam membacem putul adalah misahin sayap dan badannya. Ini harus sabar, harus pelan-pelan. Kalau orang sini bilang alon-alon. Iya, supaya badannya tuh nggak hancur. Tak butuh lama-lama dalam menggoreng putul. Cukup sampai keluar aroma, tandanya daging putul sudah matang. Ini baru digoreng aja, aromanya tuh udah aroma telur. Apalagi nanti kalau udah dicampur sama bumbunya, iya Bu, jadi lebih enak lagi nih. Namanya bacem tentu tak lepas dari gula merah dan pasti rasanya manis. Makanya sengaja kami tambahkan cabai supaya semakin memperkaya rasa bacem putul kali ini. Jadi habis bumbunya digongso, putulnya dimasukin, terus diaduk-aduk biar tercampur sama bumbunya. Dan ini harus diaduk terus karena apinya besar. Ntar takutnya gosong ya Mas ya. Cara membuat bacem putul hampir sama dengan membuat tumis. Tak perlu banyak minyak goreng, namun dalam memasaknya harus sedikit agak lama supaya bumbu manisnya meresap ke daging putul. Aromanya sedap banget. Udah siap makan nih Mas? Iya. Yuk langsung aja kita makan. Ayo Bu. Enak ya Bu? Rasanya enak banget. Pokoknya kalau datang ke Gunung Kidul nggak lengkap rasanya kalau nggak makan nasi tiwul dicampur dengan putul. Jadi rasanya makin nikmat. Masakan Jawa itu memang gini nih rasanya, pedas dan manis. Wah enak tenan ya Mas ya.